tadi nanya tentang filosofi ya. Jadi kalau sebetulnya hal yang paling penting gitu ya menurut saya itu adalah kejujuran dan juga integritas serta tanggung jawab sih tentu saja. Itu adalah hal yang kita bisa bilang adalah pilar gitu ya, pilar utama. Terus kemudian juga kalau dari sisi fondasi itu yang penting juga itu adalah kita harus jujur, terus kemudian juga harus mempunyai etika. Harus mempunyai etika dan juga moral dalam menjalani kehidupan ini gitu ya, terutama itu adalah salah satu menurut kita yang penting untuk memastikan kesuksesan kita jangka panjang. Nah, kemudian juga tadi disampaikan terkait filosofi. Sebetulnya kalau filosofi sendiri mungkin lebih ke saya itu mungkin cenderung orang yang memang suka untuk mempelajari hal yang baru gitu ya. Jadi sesuatu yang baru itu bisa untuk kita bisa terus beradaptasi dengan perubahan, karena kita tahu sendiri ya dunia itu berubah gitu kan, industri itu berubah, semua dinamis gitu. Makanya kita juga harus berusaha untuk upgrading skill, kemudian juga menambah kemampuan, pengetahuan dan juga keilmuan kita gitu ya, untuk terus bisa selaras dengan perkembangan itu dan juga perubahan itu, yang mana tadi sekarang apalagi ke depan itu udah mulai syarat terhadap teknologi gitu kan, terus kemudian juga inovasi. Nah itu kita harus menghadapi tantangan itu dengan kita mau belajar sesuatu yang baru gitu. Kemudian mungkin satu lagi, terutama karena memang saya sendiri itu kan posisinya saat ini juga sebagai seorang ibu juga dan juga sebagai seorang istri ya dalam keluarga. Jadi menurut saya yang penting itu adalah menyeimbangkan waktu antara kehidupan pribadi dengan juga kehidupan profesional. Jadi antara keluarga dan juga pekerjaan tentunya. Tapi bukan berarti harus selalu waktu itu harus seimbang, enggak. Tapi ada kalanya prioritas gitu. Jadi ada kalanya kita memprioritaskan tentang pekerjaan, dan kalanya kita memprioritaskan untuk permasalahan ataupun hal-hal yang ada di keluarga. Nah, menurut saya juga menyempatkan atau mungkin meluangkan waktu untuk bertemu keluarga, teman, dan juga untuk diri sendiri itu sama pentingnya dengan kita menyelesaikan target-target dalam pekerjaan kita. Oke, Jasa Marga itu saya masuk di tahun 2009. Sebelumnya saya itu lulusan salah satu universitas negeri di Yogyakarta di tahun 2008. Kemudian saya masuk di Jasa Marga itu sejak 2009, sehingga kalau total sekitar 15 tahun yang lalu. Saya memulai karir Jasa Marga itu sebagai staf akuntansi, staf accounting gitu ya, di divisi Finance and Accounting. Itu sampai tahun 2017. Kemudian di tahun 2017 itu dibentuk suatu unit kerja baru, yang mana sebenarnya itu adalah pemisahan dari unit kerja Finance and Accounting. Jadi fungsi finance itu dipisahkan dari fungsi accounting, dibentuklah corporate finance. Pada waktu itu memang urgensi untuk dibentuknya corporate finance itu cukup tinggi, karena Jasa Marga itu sedang dalam proses untuk penyelesaian banyak ruas tol baru, terutama untuk menyelesaikan ruas tol Trans Jawa, sehingga dibutuhkan pendanaan yang tidak hanya dari sisi konvensional pendanaan, tapi juga dari sisi alternatif pendanaan baru tersebut. Nah, sehingga dibentuklah cikal bakal unit corporate finance. Nah, di situ saya mulai masuk ke corporate finance di tahun 2017. Kemudian saya mensupport di capital market, terus kemudian saya sempat juga masuk menjadi tim investor relation. Kemudian sempat saya kembali kalau nggak salah kurang lebih 1 tahun gitu ya di accounting and tax group head, tapi kemudian saya diberikan kepercayaan dan amanah untuk menjadi salah satu manajemen di anak perusahaan, mulai dari Jasa Marga Toll Road Operator, salah satu service provider Jasa Marga Group, dan juga menjadi salah satu direksi di anak perusahaan subholding Jasa Marga, yaitu Trans Jawa Toll, Jasa Marga Trans Jawa Toll. Sehingga akhirnya pada 2023 sampai dengan saat ini menduduki di posisi saya saat ini. Kalau kunci sukses ya tadi sebetulnya kurang lebih sama ya yang dipertanyakan di pertanyaan pertama. Sebetulnya ya kunci sukses sendiri itu nggak jauh beda dari filosofi yang memang saya anut juga gitu ya. Jadi yang pertama tentu saja terkait integritas, kemudian juga kejujuran dan juga tanggung jawab. Itu adalah sebetulnya salah satu kunci yang memang harus kita junjung tinggi atau harus kita tanamkan dari awal gitu ya.
untuk memastikan bahwa ke depan kita itu menjalankan amanah kita itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian mungkin untuk generasi muda gitu, terkait salah satu tips untuk kesuksesan juga itu salah satunya generasi muda itu ataupun kita dari awal itu harus sudah bisa menguasai teknis gitu ya. Jadi kita itu harus terus berusaha untuk bisa menguasai hal-hal baru ataupun hal-hal yang memang secara akademisi kita itu memang diminta untuk bisa dalam itu gitu ya. Contohnya kita di staff accounting gitu ya, kita harus bisa mempunyai pengalaman, mempunyai kompetensi dan juga memperbarui atau update terkait peraturan dan juga terkait standar-standar yang mana itu diperlukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan itu dapat disesuaikan dengan sebaik-baiknya atau dengan reliable dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian juga mungkin salah satu tips juga gitu ya adalah mungkin untuk generasi muda itu jangan lupa untuk terus mencari banyak teman gitu ya. Jadi memperluas jaringan karena kadang dengan kita banyak diskusi, banyak bertanya gitu ya, dan bisa ada saling sharing dengan banyak kolega kita, teman-teman kita. Kadang masalah atau solusi itu bisa ketemu gitu ya, bisa kita dapatkan dari banyak kita berinteraksi dengan banyak orang tersebut. Jadi perluaslah jaringan, berkenalan dengan banyak orang gitu. Mungkin itu sih. Jadi Jasa Marga sendiri ini sangat mengapresiasi ya kapabilitas dari seorang CA atau profesi CA sendiri. Kenapa? Karena memang setiap keputusan bisnis ataupun keputusan yang strategis oleh perusahaan gitu ya, yang dilakukan oleh perusahaan atau manajemen itu biasanya didasarkan dari bagaimana analisa dari laporan keuangan, sehingga kompetensi dan juga kapabilitas dari CA itu sangat dihargai dan memang sangat sangat dibutuhkan di Jasa Marga. Kemudian juga bagaimana Jasa Marga dapat makin mengembangkan profesional di sisi CA gitu ya atau di staff accounting kita untuk makin memperkaya atau menambah keilmuan. Kita memang sudah mempunyai suatu budget sendiri gitu ya untuk sebenarnya nggak cuma untuk meningkatkan kapabilitas sebagai seorang CA, sebetulnya untuk sertifikasi lain juga sama gitu ya, semuanya itu ada untuk memang mengimprove atau meningkatkan kapabilitas baik dari sisi pelatihan maupun mengikuti sertifikasi. Itu ada harapannya nanti dengan kita itu sudah terupdate dengan hal yang memang sudah sesuai dengan perkembangan saat ini, kemudian sudah terutama untuk profesional atau profesi accounting di Jasa Marga ini sudah makin memahami standar-standar akuntansi yang harus dipenuhi ataupun harus bisa kita terapkan dalam laporan keuangan, itu harapannya nanti bisa menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik dan tidak ada salah saji yang material gitu. Wah, itu sangat besar gitu ya untuk meningkatkan kualitas. Mungkin tadi sudah beberapa kali ya saya singgung gitu. Jadi dengan kita itu untuk memastikan sebetulnya dengan kita sudah memenuhi peraturan sesuai standar yang berlaku gitu ya, pasti kita mengharapkan bahwa laporan keuangan dapat disusun dengan akuntabel dan reliable, sehingga dalam mengambil keputusan tuh manajemen ataupun top level tuh tidak salah dalam pengambilan keputusan karena keputusan itu diambil dari laporan keuangan yang memang sudah bisa diandalkan dan memang sudah tepat dalam penyusunannya. Kemudian mungkin dari sisi dilihat dari Jasa Marga sendiri kan selain perusahaan terbuka, kita juga perusahaan publik gitu ya, sehingga kita harus memenuhi aturan-aturan baik dari tadi standar akuntansi keuangan tapi juga peraturan pasar modal, contohnya POJK. Nah dengan dengan memastikan bahwa staff accounting dan juga profesional di profesi CA kita itu sudah refresh terhadap aturan-aturan yang terbaru, sehingga akan memastikan semua aturan terkait OJK dan aturan terkait perpajakan dan lain sebagainya itu sudah terpenuhi dan sudah dicatat dan sudah diterapkan di laporan keuangan Jasa Marga.
Kemudian mungkin satu lagi fungsi terkait pengendalian internal. Harapannya juga dengan kita sudah mempunyai pengalaman ataupun mempunyai kapasitas, diharapkan profesional CA itu bisa membantu manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dari pengendalian internal jasa marga. Jadi tadi nyambung juga gitu ya beberapa apa yang sudah saya singgung juga sebelumnya terkait kunci suksesan dan apa yang bisa saya share juga. Mungkin balik lagi gitu ya untuk para teman-teman yang mau mengambil CA ataupun nanti akan berkecimpung profesional dan memegang atau memangku bilangnya profesi akuntan gitu ya di dunia kerja masing-masing. Tolong jaga terkait kejujuran dan juga tanggung jawab, dan juga harapannya kita tetap bisa independen. Itu yang mungkin agak sulit gitu ya, kadang ada benturan-benturan itu, tapi percayalah untuk terus tetap bisa independen, harus bisa memberikan masukan ataupun bisa menyusun laporan keuangan itu memang sesuai dengan aturan atau standar yang ada. Gitu. Jadi kalau untuk proses untuk menjadi CA sendiri memang tidak mudah gitu ya, tapi nikmatin aja prosesnya, terus juga dengan pengalaman-pengalaman yang ada gitu ya, nanti bisa kita juga terus bisa bisa mengupgrading skill kita, terus kemudian bisa kita terapkan di dunia kerja.